Hai semuanya, pernahkah kalian memperhatikan bahwa seringkali masalah yang paling menyiksa bukanlah masalah itu sendiri, melainkan pikiran yang terus-menerus memikirkannya? Sebuah kejadian bisa berlangsung hanya beberapa menit, tetapi kecemasan yang muncul sesudahnya mampu bertahan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, pengkhianatan teman, masalah keluarga, atau ketidakpastian masa depan memang tidak menyenangkan. Namun yang membuat semuanya terasa jauh lebih berat adalah ketika pikiran terus menambahkan cerita, dugaan, ketakutan, dan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Di titik inilah, filsafat Stoik menawarkan sebuah cara pandang yang sederhana tetapi sangat kuat. Bukan untuk menghilangkan masalah dari kehidupan, melainkan untuk membuat kita tetap tenang ketika masalah itu datang. Banyak orang mengira hidup yang tenang adalah hidup tanpa masalah, padahal kenyataannya tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari kesulitan. Orang yang terlihat bahagia tetap memiliki masalah. Orang yang terlihat sukses juga menghadapi tekanan. Bahkan mereka yang tampak kuat sekalipun pernah merasa takut, kecewa, atau bingung. Masalah bukan tanda bahwa kehidupan berjalan salah. Masalah adalah bagian alami dari kehidupan itu sendiri. Ketika kita menerima kenyataan ini, beban mental yang selama ini dipikul perlahan mulai berkurang. Kita tidak lagi terkejut setiap kali kesulitan muncul, karena kita memahami bahwa kesulitan memang termasuk dalam paket kehidupan manusia. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia luar yang selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ketenangan berasal dari kemampuan mengelola respons terhadap apa yang terjadi. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Selama ini banyak orang menghabiskan tenaga untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kita ingin orang lain memahami kita. Kita ingin semua rencana berjalan mulus. Kita ingin masa depan memberikan kepastian. Kita tidak ingin pernah gagal. Kita tidak ingin pernah ditolak. Kita ingin semua orang memperlakukan kita dengan baik. Masalahnya, sebagian besar hal tersebut berada di luar kendali kita. Ketika kebahagiaan digantungkan pada sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, hidup akan selalu dipenuhi kecemasan. Kita menjadi seperti penumpang kapal yang mencoba mengendalikan arah angin. Seberapa keras pun usaha yang dilakukan, angin tetap akan bertiup sesuai jalurnya sendiri. Yang bisa dilakukan hanyalah mengatur layar dan menyesuaikan arah kapal. Stoik mengajak kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan. Fokus pada apa yang benar-benar berada dalam kendali, lalu lepaskan keterikatan terhadap hal-hal yang tidak bisa diatur. Bayangkan ketika seseorang mengkritik kalian. Banyak orang langsung merasa marah, tersinggung, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri. Padahal kritik itu sendiri belum tentu menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah penafsiran terhadap kritik tersebut. Pikiran mulai berkata bahwa kritik itu berarti kegagalan, berarti penghinaan, atau berarti bukti bahwa diri ini tidak berharga. Dari satu komentar kecil, pikiran menciptakan badai yang jauh lebih besar. Stoik mengingatkan bahwa peristiwa dan penilaian terhadap peristiwa adalah dua hal yang berbeda. Kita seringkali tidak menderita karena kejadian yang terjadi, tetapi karena cara kita memandang kejadian tersebut. Inilah mengapa orang yang menghadapi masalah yang sama bisa memiliki tingkat penderitaan yang berbeda. Ada yang langsung hancur ketika mengalami kegagalan kecil, ada pula yang tetap tenang meskipun menghadapi kesulitan besar. Perbedaannya bukan pada besarnya masalah, melainkan pada cara berpikir. Stoik tidak mengajarkan untuk berpura-pura kuat atau menekan emosi. Stoik mengajarkan untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya tanpa menambahkan drama yang tidak perlu. Ketika masalah datang, kebanyakan orang langsung bertanya, "Mengapa ini terjadi pada hidupku?" Pertanyaan ini sering membawa pikiran masuk ke dalam lingkaran frustasi yang tidak ada ujungnya. Kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan diri sendiri. Energi habis untuk memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah. Stoik menawarkan pertanyaan yang berbeda. Bukan mengapa ini terjadi, melainkan apa yang bisa dilakukan sekarang. Fokus berpindah dari keluhan menuju tindakan. Perubahan fokus ini sangat penting. Ketika perhatian diarahkan pada hal-hal yang masih bisa dilakukan, pikiran menjadi lebih jernih.
Sebaliknya, ketika pikiran terus tertuju pada hal yang sudah terjadi, kita terjebak dalam penyesalan yang tidak produktif. Masa lalu memang bisa dipelajari, tetapi tidak bisa diperbaiki. Sementara masa kini adalah satu-satunya tempat di mana tindakan dapat dilakukan. Banyak masalah terasa besar karena kita memandangnya secara keseluruhan sekaligus. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan misalnya, pikiran langsung melompat ke berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika tidak mendapat pekerjaan lagi? Bagaimana jika tabungan habis? Bagaimana jika keluarga kecewa? Bagaimana jika masa depan berantakan? Semua kemungkinan itu berkumpul dalam satu waktu dan menciptakan tekanan yang sangat besar. Padahal tidak satu pun dari hal-hal tersebut sedang terjadi saat ini. Yang ada hanyalah satu kenyataan sederhana. Pekerjaan telah hilang. Stoik mengajarkan untuk kembali pada kenyataan yang ada di depan mata. Hadapi satu masalah pada satu waktu. Selesaikan langkah yang bisa dilakukan hari ini. Masa depan memang perlu dipikirkan, tetapi tidak perlu dibawa seluruh bebannya ke dalam hari ini. Ketika pikiran terlalu sering hidup di masa depan, kecemasan tumbuh. Ketika pikiran terlalu sering hidup di masa lalu, penyesalan tumbuh. Ketenangan muncul ketika perhatian kembali ke saat ini. Salah satu sumber penderitaan terbesar dalam hidup adalah harapan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana. Kita membuat gambaran tertentu tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Ketika kenyataan berbeda dari gambaran itu, kita kecewa. Padahal kenyataan tidak pernah berjanji untuk mengikuti rencana kita. Kehidupan memiliki jalannya sendiri. Kadang memberikan apa yang diinginkan, kadang memberikan apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Stoik mengajarkan penerimaan terhadap kenyataan. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti melihat sesuatu sebagaimana adanya sebelum memutuskan tindakan yang tepat. Bayangkan seorang dokter yang menolak menerima hasil pemeriksaan pasien hanya karena tidak sesuai harapan. Tentu itu tidak masuk akal. Sebelum mengambil tindakan, dokter harus menerima fakta terlebih dahulu. Dalam kehidupan pun demikian. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang tidak mau diakui keberadaannya. Banyak orang mengira bahwa menerima kenyataan berarti kehilangan semangat berjuang. Padahal justru sebaliknya. Ketika kenyataan diterima, energi tidak lagi habis untuk menyangkal atau mengeluh. Energi itu bisa digunakan untuk bergerak maju. Orang yang terus menolak kenyataan akan tetap terjebak di tempat yang sama. Orang yang menerima kenyataan memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan. Stoik juga mengingatkan bahwa penderitaan sering muncul karena kita terlalu melekat pada hasil. Kita bekerja keras, lalu menganggap keberhasilan harus datang. Kita memperlakukan orang dengan baik, lalu menganggap mereka harus membalas dengan baik. Kita berusaha sekuat tenaga, lalu menganggap hasil harus sesuai harapan. Ketika hasil berbeda, kekecewaan muncul. Padahal usaha berada dalam kendali kita, sementara hasil tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ada banyak faktor lain yang ikut berperan. Cuaca, kondisi ekonomi, keputusan orang lain, keberuntungan, dan berbagai hal lain yang tidak dapat diatur. Karena itulah, Stoik mendorong kita untuk lebih fokus pada kualitas tindakan daripada kepastian hasil. Jika tindakan sudah dilakukan dengan baik, maka tugas kita sudah selesai. Apapun hasilnya nanti, itu adalah bagian dari kenyataan yang harus diterima. Cara berpikir seperti ini memberikan kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan berlebihan terhadap kegagalan. Kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh hasil akhir semata. Yang lebih penting adalah, apakah kita telah bertindak sesuai kemampuan terbaik yang dimiliki? Ketika fokus bergeser ke sana, ketenangan mulai tumbuh. Masalah hidup juga sering terasa berat karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Di era sekarang, hal ini semakin mudah terjadi. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Mereka terlihat sukses, bahagia, kaya, dan selalu baik-baik saja. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan potongan kecil kehidupan mereka. Akibatnya,
masalah yang sedang dihadapi terasa semakin menyakitkan. Stoik mengingatkan bahwa setiap orang membawa beban yang berbeda. Apa yang terlihat di permukaan jarang menunjukkan keseluruhan cerita. Orang yang tampak bahagia mungkin sedang berjuang menghadapi kesepian. Orang yang tampak sukses mungkin sedang menghadapi tekanan luar biasa. Kita tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh isi kehidupan orang lain. Karena itu, membandingkan diri hanya akan menambah penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Ketenangan lahir ketika perhatian kembali kepada kehidupan sendiri. Bukan berarti mengabaikan orang lain, tetapi berhenti menjadikan kehidupan mereka sebagai ukuran nilai diri. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Setiap orang memiliki tantangan yang berbeda. Yang perlu dilakukan adalah menjalani bagian kehidupan yang ada di depan mata dengan sebaik mungkin. Ada satu pelajaran Stoik yang sangat penting ketika menghadapi masalah, yaitu memahami bahwa tidak semua hal buruk benar-benar buruk. Banyak pengalaman yang pada awalnya terlihat menyakitkan, ternyata membawa pelajaran berharga di kemudian hari. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati, penolakan mengajarkan ketangguhan, kehilangan mengajarkan penghargaan, kesulitan mengajarkan kekuatan yang sebelumnya tidak diketahui ada dalam diri. Tentu ketika sedang berada di tengah masalah, hal ini tidak mudah dilihat. Rasa sakit tetap terasa sakit, kekecewaan tetap terasa mengecewakan. Namun Stoik mengajak kita untuk tidak buru-buru memberikan label permanen pada suatu kejadian. Apa yang hari ini terlihat sebagai kemunduran, mungkin suatu hari akan terlihat sebagai titik balik penting dalam kehidupan. Apa yang sekarang dianggap musibah, mungkin nantinya menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Dengan cara pandang seperti ini, masalah tidak lagi dilihat sebagai musuh yang harus dibenci. Masalah menjadi bagian dari proses pembentukan karakter. Sama seperti otot yang tumbuh karena menghadapi beban, ketangguhan mental juga tumbuh karena menghadapi kesulitan. Tidak ada orang yang menjadi kuat hanya karena hidup selalu mudah. Ketika badai kehidupan datang, tujuan Stoik bukan membuat kita kebal terhadap emosi. Tujuannya adalah membuat kita tetap mampu berpikir jernih di tengah emosi tersebut. Rasa takut mungkin tetap muncul, kesedihan mungkin tetap datang, namun emosi itu tidak mengambil alih seluruh hidup. Kita tetap bisa memilih tindakan yang masuk akal, meskipun keadaan sedang sulit. Kemampuan untuk tetap berpikir jernih saat masalah datang merupakan salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Banyak keputusan buruk lahir bukan karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena pikiran sedang dikuasai emosi yang tidak terkendali. Saat marah, orang bisa mengatakan hal-hal yang disesali seumur hidup. Saat takut, orang bisa menyerah terlalu cepat. Saat panik, orang bisa melihat situasi jauh lebih buruk daripada kenyataannya. Karena itu, Stoik selalu menekankan pentingnya memberi jarak antara peristiwa dan reaksi. Tidak semua hal harus langsung ditanggapi. Tidak semua emosi harus langsung diikuti. Bayangkan ketika menerima kabar yang mengecewakan. Reaksi pertama biasanya muncul secara otomatis. Mungkin marah, sedih, kecewa, atau takut. Stoik tidak meminta kita menghilangkan reaksi awal tersebut, karena itu bagian dari sifat manusia. Yang menjadi perhatian adalah apa yang terjadi setelahnya. Apakah kita membiarkan emosi mengendalikan tindakan, atau kita berhenti sejenak untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Di ruang kecil antara emosi dan tindakan itulah kebebasan sebenarnya berada. Semakin mampu menjaga ruang tersebut, semakin tenang kehidupan yang dijalani. Seringkali masalah terasa tidak tertahankan karena pikiran membesar-besarkannya. Sebuah kesalahan kecil dianggap sebagai akhir dari segalanya. Sebuah kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa masa depan sudah hancur. Sebuah penolakan dianggap sebagai tanda bahwa diri tidak berharga. Padahal kenyataannya tidak demikian. Pikiran memiliki kecenderungan untuk memperbesar ancaman, terutama ketika sedang takut. Karena itu, Stoik mendorong kita untuk melihat fakta secara objektif. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, cobalah bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar terjadi tanpa tambahan cerita apapun. Misalnya seseorang kehilangan pekerjaan. Fakta yang terjadi adalah pekerjaan hilang,
Namun pikiran sering menambahkan berbagai cerita seperti hidup sudah gagal, masa depan pasti suram, keluarga akan kecewa dan tidak akan pernah sukses lagi. Cerita-cerita inilah yang sering menciptakan penderitaan lebih besar daripada peristiwa itu sendiri. Dengan memisahkan fakta dari interpretasi, beban mental menjadi jauh lebih ringan. Kebiasaan melihat fakta secara apa adanya membantu kita memahami bahwa banyak ketakutan sebenarnya berasal dari bayangan pikiran, bukan dari kenyataan yang sedang dihadapi. Sebagian besar hal yang dicemaskan bahkan tidak pernah terjadi. Berapa banyak orang yang menghabiskan malam tanpa tidur karena memikirkan kemungkinan buruk yang akhirnya tidak pernah menjadi kenyataan? Berapa banyak energi yang terbuang untuk menghadapi ancaman yang hanya ada di dalam kepala? Stoik mengajak kita kembali pada realitas, bukan hidup di dalam skenario yang diciptakan rasa takut. Selain itu, Stoik mengajarkan bahwa kehidupan tidak berhutang apapun kepada kita. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tetapi sebenarnya membebaskan. Banyak kekecewaan muncul karena kita merasa pantas mendapatkan sesuatu. Kita merasa sudah bekerja keras, sehingga keberhasilan harus datang. Kita merasa sudah baik kepada orang lain, sehingga mereka harus memperlakukan kita dengan baik. Kita merasa sudah berkorban, sehingga hasilnya harus sesuai harapan. Ketika kenyataan tidak memenuhi ekspektasi tersebut, kemarahan dan frustrasi muncul. Namun jika kita menerima bahwa kehidupan tidak menjanjikan apapun, maka setiap hal baik yang datang akan lebih mudah disyukuri. Kita tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang wajib diberikan kepada kita. Sebaliknya kita menghargainya sebagai anugerah yang patut dinikmati selagi ada. Cara pandang ini juga membuat kita lebih siap menghadapi kehilangan, bukan karena menjadi pesimis, tetapi karena memahami bahwa segala sesuatu memang bersifat sementara. Salah satu prinsip Stoik yang terkenal adalah mengingat bahwa semua hal pada akhirnya akan berubah. Tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya, tidak ada kebahagiaan yang berlangsung selamanya, tidak ada kesuksesan yang abadi, tidak ada kegagalan yang abadi. Semua bergerak dan berubah. Ketika sedang mengalami masa sulit, mengingat hal ini bisa memberikan harapan. Apa yang terasa berat hari ini tidak akan bertahan selamanya. Sebaliknya, ketika sedang menikmati masa yang baik, prinsip ini mengingatkan kita untuk tidak terlena dan tetap rendah hati. Banyak orang kehilangan ketenangan karena berusaha mempertahankan sesuatu yang memang tidak mungkin dipertahankan selamanya. Mereka ingin waktu berhenti. Mereka ingin keadaan selalu sama. Mereka ingin orang-orang yang dicintai tidak pernah berubah. Mereka ingin kesuksesan yang dimiliki tidak pernah berkurang. Padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak bisa dihentikan. Semakin keras kita melawan kenyataan ini, semakin besar penderitaan yang dirasakan. Stoik mengajak kita untuk bersahabat dengan perubahan. Bukan berarti menyukai setiap perubahan yang terjadi, tetapi menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ketika kita memahami hal ini, kehilangan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Kehilangan tetap menyakitkan, tetapi tidak lagi mengejutkan. Kita memahami bahwa segala sesuatu yang datang, suatu hari akan pergi. Karena itu, selama masih ada, kita menghargainya. Ketika waktunya berakhir, kita belajar melepaskannya. Ketenangan juga tumbuh ketika kita berhenti menjadikan pendapat orang lain sebagai pusat kehidupan. Banyak masalah muncul bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena apa yang mungkin dipikirkan orang lain tentang apa yang terjadi. Seseorang takut gagal karena takut dianggap tidak kompeten. Seseorang takut mencoba karena takut ditertawakan. Seseorang takut berbeda karena takut tidak diterima. Akibatnya, hidup dijalani berdasarkan penilaian orang lain, bukan berdasarkan nilai yang diyakini sendiri. Stoik mengingatkan bahwa pendapat orang lain berada di luar kendali. Tidak peduli seberapa baik kita bertindak, akan selalu ada orang yang tidak setuju. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, akan selalu ada kritik. Jika ketenangan bergantung pada persetujuan semua orang, maka kita tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukanlah apakah semua orang menyukai kita, melainkan apakah kita telah bertindak sesuai prinsip yang benar. Ketika seseorang menghina kita, sebenarnya ada dua kemungkinan. Jika hinaan itu benar, maka itu bisa menjadi bahan introspeksi. Jika hinaan itu salah,
maka tidak ada alasan untuk terganggu. Dalam kedua situasi tersebut, kemarahan berlebihan tidak memberikan manfaat apapun. Cara berpikir ini membuat seseorang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Mereka tidak terlalu tinggi ketika dipuji dan tidak terlalu jatuh ketika dikritik. Stoik juga mengajarkan pentingnya membangun kekuatan dari dalam, bukan dari luar. Banyak orang mencari rasa aman melalui uang, jabatan, popularitas, atau pengakuan. Semua itu memang bisa memberikan kenyamanan, tetapi tidak memberikan jaminan ketenangan. Uang bisa hilang, jabatan bisa dicabut, popularitas bisa memudar, pengakuan bisa berubah menjadi kritik. Jika seluruh identitas dibangun di atas hal-hal tersebut, maka kehidupan akan selalu rapuh. Sebaliknya, ketika kekuatan dibangun dari karakter, ketenangan menjadi lebih stabil. Kejujuran tidak bisa dicuri oleh orang lain. Kesabaran tidak bisa diambil oleh keadaan. Keberanian tidak bergantung pada kekayaan. Integritas tidak ditentukan oleh jabatan. Semua kualitas itu berasal dari dalam diri. Semakin seseorang mengembangkan kualitas tersebut, semakin sedikit ketergantungannya pada faktor eksternal untuk merasa baik-baik saja. Ketika menghadapi masalah, penting juga untuk mengingat bahwa rasa sakit dan penderitaan bukanlah hal yang sama. Rasa sakit seringkali tidak bisa dihindari. Kehilangan orang yang dicintai akan terasa menyakitkan. Kegagalan akan terasa menyakitkan. Pengkhianatan akan terasa menyakitkan. Namun penderitaan seringkali diperpanjang oleh cara kita memikirkan rasa sakit tersebut. Kita mengulang-ulang kejadian dalam pikiran. Kita membayangkan berbagai kemungkinan yang berbeda. Kita terus bertanya mengapa semuanya harus terjadi. Tanpa sadar kita memperpanjang luka yang sebenarnya sudah cukup berat sendirinya. Stoik mengajarkan untuk menerima rasa sakit tanpa menambah lapisan penderitaan yang tidak perlu. Ketika sedih, akui kesedihan itu. Ketika kecewa, akui kekecewaan itu. Namun jangan membangun rumah di dalam emosi tersebut. Biarkan emosi datang dan pergi sebagaimana mestinya. Sama seperti awan yang bergerak di langit, emosi juga tidak bersifat permanen. Salah satu alasan mengapa banyak orang sulit tenang adalah karena mereka menganggap ketenangan berarti tidak boleh memiliki emosi negatif. Akibatnya mereka berusaha menekan kesedihan, kemarahan, atau ketakutan. Padahal semakin ditekan, emosi seringkali justru semakin kuat. Stoik tidak mengajarkan penyangkalan emosi. Stoik mengajarkan pengelolaan emosi. Kita mengakui apa yang dirasakan, tetapi tidak membiarkannya menentukan seluruh arah kehidupan. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah merasa takut. Orang yang tenang adalah orang yang tetap melakukan hal yang benar meskipun merasa takut. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah sedih. Orang yang tenang adalah orang yang tetap melangkah meskipun sedang sedih. Perbedaan ini sangat penting. Stoik tidak mengejar kehidupan tanpa emosi, melainkan kehidupan yang tidak diperbudak oleh emosi. Semakin lama mempelajari Stoik, semakin terlihat bahwa sumber ketenangan sebenarnya bukan terletak pada keadaan yang sempurna. Sumber ketenangan terletak pada kemampuan menerima kenyataan, mengendalikan respons, dan menjalani kehidupan sesuai nilai yang diyakini. Ketika fondasi ini mulai terbentuk, masalah tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk mengguncangkan hidup. Kesulitan tetap datang, tetapi tidak menghancurkan. Kekecewaan tetap muncul, tetapi tidak melumpuhkan. Ketidakpastian tetap ada, tetapi tidak menguasai pikiran. Disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Bukan kebebasan dari masalah, melainkan kebebasan dari perbudakan terhadap masalah. Kehidupan mungkin tetap penuh tantangan, tetapi hati tidak lagi ikut kacau setiap kali tantangan itu muncul. Ada ruang tenang di dalam diri yang tetap bertahan, meskipun dunia di luar sedang bergejolak. Dan ruang tenang itu tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui cara berpikir yang lebih jernih, lebih realistis, dan lebih bijaksana terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Salah satu hal yang paling sering membuat seseorang kehilangan ketenangan adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Keinginan ini biasanya muncul dari niat yang baik. Kita ingin hidup berjalan lancar, ingin orang-orang yang dicintai baik-baik saja, ingin pekerjaan berhasil, dan ingin masa depan aman. Namun, semakin kuat keinginan untuk mengendalikan semua hal, semakin besar pula peluang untuk kecewa. Dunia terlalu luas untuk berada di bawah kendali satu orang.
Ada terlalu banyak faktor yang bergerak secara bersamaan. Ada keputusan orang lain, keadaan ekonomi, perubahan zaman, kesehatan, cuaca, dan berbagai peristiwa yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Ketika seseorang terus berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar kekuasaannya, hidup menjadi pertarungan yang melelahkan. Setiap perubahan terasa seperti ancaman. Setiap ketidakpastian terasa menakutkan. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa segala sesuatu sedang berjalan salah. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan lahir bukan ketika kita berhasil mengendalikan dunia, melainkan ketika kita memahami batas kendali diri sendiri. Bayangkan seseorang sedang berlayar di laut. Ia tidak bisa mengatur arah angin, tidak bisa menghentikan badai, dan tidak bisa memerintahkan ombak untuk tenang. Namun, ia tetap bisa mengendalikan cara mengemudikan kapal. Ia bisa mempersiapkan peralatan dengan baik. Ia bisa belajar membaca kondisi cuaca. Ia bisa memilih respon yang tepat terhadap situasi yang muncul. Kehidupan berjalan dengan prinsip yang sama. Kita tidak bisa mengendalikan semua kejadian, tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita terhadap kejadian tersebut. Ketika pemahaman ini benar-benar diterima, banyak beban yang selama ini memenuhi pikiran mulai menghilang. Kita tidak lagi merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Kita berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang memang berada di luar kemampuan kita. Ini bukan alasan untuk menjadi pasif, melainkan cara menggunakan energi secara lebih bijaksana. Daripada menghabiskan tenaga memikirkan apa yang tidak bisa diubah, lebih baik tenaga tersebut digunakan untuk memperbaiki apa yang masih bisa dilakukan. Stoik juga mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan kenyataan, bukan sesuai dengan harapan yang berlebihan. Banyak penderitaan muncul karena jarak antara kenyataan dan ekspektasi terlalu jauh. Kita membayangkan kehidupan yang sempurna, hubungan yang sempurna, karir yang sempurna, lalu kecewa ketika dunia tidak memenuhi gambaran tersebut. Padahal, kehidupan nyata selalu memiliki kekurangan. Akan selalu ada masalah yang harus dihadapi, kesalahan yang harus diperbaiki, dan tantangan yang harus dilewati. Orang yang menerima kenyataan bukan berarti kehilangan impian. Mereka tetap memiliki tujuan dan harapan. Perbedaannya, mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada kesempurnaan. Mereka memahami bahwa kehidupan yang baik bukanlah kehidupan tanpa masalah, melainkan kehidupan yang tetap memiliki makna meskipun masalah ada. Cara pandang ini membuat seseorang jauh lebih kuat ketika menghadapi masa-masa sulit. Seringkali kita berpikir bahwa ketenangan akan datang setelah semua masalah selesai. Kita berkata dalam hati bahwa nanti akan tenang setelah utang lunas, setelah pekerjaan membaik, setelah hubungan membaik, setelah keadaan lebih pasti. Masalahnya, kehidupan hampir tidak pernah benar-benar bebas dari persoalan. Jika ketenangan selalu ditunda sampai semua masalah hilang, maka ketenangan itu mungkin tidak akan pernah datang. Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketenangan bukan hadiah yang diberikan setelah semua kesulitan berakhir. Ketenangan adalah keterampilan yang dipraktikkan di tengah kesulitan. Sama seperti seseorang tidak belajar berenang setelah laut tenang, kita juga tidak belajar ketenangan setelah semua masalah hilang. Justru masalah itulah yang menjadi tempat latihan untuk mengembangkan ketenangan batin. Ketika menghadapi kesulitan, cobalah melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih karakter. Bukan karena masalah itu menyenangkan, tetapi karena setiap masalah memberikan kesempatan untuk memperkuat sesuatu di dalam diri. Kesabaran tumbuh ketika menghadapi hal-hal yang menjengkelkan. Keberanian tumbuh ketika menghadapi ketakutan. Keteguhan tumbuh ketika menghadapi kegagalan. Jika hidup selalu mudah, banyak kualitas penting dalam diri tidak akan pernah berkembang. Cara pandang seperti ini mengubah hubungan kita dengan kesulitan. Kita tidak lagi melihat masalah hanya sebagai sesuatu yang merusak kebahagiaan. Kita mulai melihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Sama seperti latihan fisik yang membuat otot terasa lelah sebelum menjadi lebih kuat. Tantangan hidup juga seringkali membuat mental berkembang melalui ketidaknyamanan. Stoik juga sangat menekankan pentingnya menjaga pikiran dari pengaruh yang tidak perlu. Di zaman sekarang,
Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam mengkonsumsi informasi yang membuat mereka semakin cemas. Berita buruk datang tanpa henti. Perdebatan terjadi setiap saat. Perbandingan sosial muncul di mana-mana. Tanpa disadari, pikiran dipenuhi hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ketika pikiran terus-menerus dibanjiri kekhawatiran dari luar, ketenangan menjadi sulit ditemukan. Karena itu, Stoik mengingatkan agar kita lebih selektif terhadap apa yang diizinkan masuk ke dalam pikiran. Tidak semua hal perlu diperhatikan, tidak semua perdebatan perlu diikuti, tidak semua opini perlu ditanggapi. Ada banyak hal yang bisa dilepaskan tanpa kerugian apapun. Menjaga pikiran sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Jika tubuh diberi makanan yang buruk setiap hari, kesehatan akan terganggu. Hal yang sama berlaku pada pikiran. Jika pikiran terus diberi ketakutan, kemarahan, dan kecemasan tanpa henti, ketenangan akan sulit bertahan. Karena itu, penting untuk memberi ruang bagi refleksi, keheningan, dan pemikiran yang sehat. Stoik juga mengingatkan bahwa waktu adalah salah satu hal paling berharga yang dimiliki manusia. Banyak orang menghabiskan waktu berharga mereka untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak pernah terjadi. Mereka hidup dalam ketakutan terhadap masa depan sampai lupa menjalani hari ini. Akibatnya, bukan hanya masa depan yang tidak pasti, hari ini pun ikut hilang. Ketika benar-benar dipikirkan, sebagian besar kehidupan berlangsung pada saat ini. Masa lalu sudah berlalu, dan masa depan belum datang. Namun, pikiran sering meninggalkan saat ini untuk berkeliaran kedua tempat tersebut. Kita menyesali apa yang tidak bisa diubah, dan mencemaskan apa yang belum tentu terjadi. Stoik mengajak kita kembali ke tempat di mana kehidupan benar-benar berlangsung, yaitu saat ini. Ini bukan berarti mengabaikan masa depan. Perencanaan tetap penting, namun ada perbedaan besar antara merencanakan dan mengkhawatirkan. Merencanakan berarti memikirkan masa depan untuk mengambil tindakan yang tepat. Mengkhawatirkan berarti terus memikirkan masa depan tanpa menghasilkan tindakan apapun. Yang pertama bermanfaat, yang kedua hanya menguras energi. Semakin kita belajar hidup di saat ini, semakin banyak ketenangan yang ditemukan. Kita mulai memperhatikan hal-hal sederhana yang selama ini terlewat. Udara pagi yang segar, percakapan dengan keluarga, makanan yang bisa dinikmati, kesehatan yang masih dimiliki, dan berbagai hal kecil lainnya. Seringkali kebahagiaan tidak hilang karena hidup terlalu buruk, tetapi karena perhatian terlalu sibuk mencari sesuatu yang belum dimiliki. Stoik mengajarkan rasa syukur yang sangat realistis. Bukan rasa syukur yang berpura-pura bahwa hidup selalu indah, melainkan rasa syukur yang mampu melihat apa yang masih baik di tengah kesulitan. Bahkan pada hari yang berat sekalipun, biasanya masih ada sesuatu yang layak dihargai. Kemampuan melihat hal tersebut membantu menjaga keseimbangan mental ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Ada juga pelajaran penting mengenai kematian yang sering dibahas dalam Stoik. Banyak orang menghindari topik ini karena dianggap menakutkan. Namun Stoik justru menggunakannya sebagai pengingat untuk hidup dengan lebih baik. Ketika kita menyadari bahwa waktu di dunia ini terbatas, banyak hal yang sebelumnya terlihat sangat besar mulai menghilangkan kekuatannya. Pertengkaran kecil, gengsi, iri hati, dan berbagai kekhawatiran yang tidak penting menjadi terlihat jauh lebih kecil. Kesadaran bahwa hidup tidak berlangsung selamanya membantu kita fokus pada apa yang benar-benar berarti. Kita menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu. Kita lebih menghargai orang-orang yang dicintai. Kita lebih berani melakukan hal yang penting daripada terus menundanya. Anehnya, dengan menerima kenyataan bahwa hidup memiliki akhir, kita justru belajar hidup dengan lebih penuh. Ketika masalah datang, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah persoalan ini akan tetap penting 5 tahun dari sekarang? Banyak hal yang saat ini terasa sangat besar, ternyata tidak memiliki pengaruh berarti dalam jangka panjang. Pertanyaan sederhana ini membantu menempatkan masalah pada ukuran yang lebih proporsional. Bukan untuk meremehkan kesulitan, tetapi untuk mencegah pikiran membesarkannya melebihi kenyataan. Stoik juga mengajarkan karakter lebih penting daripada keadaan. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memilih menjadi pribadi seperti apa ketika hal itu terjadi. Dua orang bisa mengalami kesulitan yang sama, tetapi keluar dengan hasil yang berbeda karena respons mereka berbeda. Yang satu menjadi lebih pahit,
sementara yang lain menjadi lebih bijaksana. Yang satu menyerah, sementara yang lain bertumbuh. Pada akhirnya, kualitas kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dialami, tetapi juga oleh siapa kita ketika mengalaminya. Jika karakter terus diperkuat, maka bahkan kesulitan besar sekalipun tidak mampu merampas seluruh ketenangan. Sebaliknya, jika karakter rapuh, masalah kecil pun bisa terasa menghancurkan. Karena itu, Stoik tidak terlalu fokus pada upaya mengatur dunia luar. Fokus utamanya adalah membangun dunia di dalam diri. Dunia luar selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Namun dunia batin dapat dilatih sedikit demi sedikit. Ketika dunia batin menjadi kuat, dunia luar tidak lagi mudah mengguncang keseimbangan hidup. Di sanalah ketenangan yang sesungguhnya mulai tumbuh, bukan dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hati yang belajar berdamai dengan kenyataan dan tetap berdiri teguh di tengah segala perubahan yang terjadi.